Selamat siang Pak Hanan. Selamat siang Bang Ge. Apa kabar Pak Hanan hari ini? Alhamdulillah kabar baik dan luar biasa. Sedang banyak kegiatan ya Pak akhir-akhir ini ya. Banyak sekali kegiatan. Baik Pak, di sela-sela kegiatan Bapak yang sangat banyak, namun sesuai dengan kesepakatan kita bahwa hari ini Pak Hanan akan melakukan coaching dengan coach yaitu Budiana. Nah, sebelum kegiatan coaching dilakukan, saya akan memberitahukan nanti pada kegiatan coaching itu akan ada beberapa penilaian dalam kegiatan tersebut, yaitu dalam percakapan coaching nantinya percakapan itu apakah sudah dilakukan atau sudah dilakukan sepenuhnya, atau pula percakapan itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching yang sudah kita pelajari pada modul 2.3 ini. Nah, apakah Bapak sudah paham untuk rubrik penilaiannya Pak? Sudah. Baiklah Pak. Selanjutnya untuk sebelum mulai coaching, untuk kompetensi coaching sendiri, kira-kira apa yang akan Bapak kembangkan dalam kegiatan coaching ini? Tentunya yang ingin saya kembangkan dalam hal coaching ini adalah 4 kompetensi coaching, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga mendengarkan dengan rasa. Baik, jadi ada 4 kompetensi dalam yang akan Bapak kembangkan sesuai dengan kompetensi inti coaching itu ya Pak. Nah, dari 4 kompetensi coaching itu kira-kira yang ingin saya observasi itu kompetensi yang mana Pak? Yang bukan di observasi, mungkin yang kompetensi mendengarkan aktif Bu. Nantinya apakah saya mampu untuk mendengarkan pertanyaan coach dan juga mendengarkan pemikiran dari coach Bu. Baik Pak, berarti untuk kompetensi yang akan saya observasi yaitu mendengarkan dengan baik. Selanjutnya Pak, untuk indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini nantinya untuk indikator keberhasilan itu seperti apa Pak? Jadi yang diharapkan nanti kegiatan coaching ini terasa nyaman dalam percakapan, coaching mampu menyampaikan pemikiran sehingga nanti dapat menentukan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh coaching itu sendiri Bu. Baik, jadi indikatornya yaitu coaching berjalan dengan lancar, kemudian nyaman bagi coach maupun bagi coach sendiri, sehingga coach dapat terbantu dan bertemu dengan solusi permasalahannya itu tadi ya Pak? Ya Bu. Baiklah Pak, silakan kegiatan coaching ini bisa Bapak mulai, semoga berjalan dengan lancar. Ya, baik Bu, terima kasih Bu. Assalamualaikum Pak Hanan. Waalaikumsalam Bu Diana. Apa kabarnya hari ini Bu? Ada yang bisa saya bantu Bu Diana? Pak, boleh saya meminta waktunya sebentar? Di sini saya ingin mengobrol dengan Bapak keterkaitan masalah yang saya hadapi di sekolah. Oh ya, yang kemarin Bu Diana sudah WA itu ya? Iya Pak. Baiklah Bu, silahkan Bu Diana ceritakan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Bu Diana di sekolahan Bu. Silahkan boleh bercerita dulu. Iya Pak. Begini Pak, akhir-akhir ini saya merasa ada beberapa murid saya di sekolah itu terlihat kurang dapat menerapkan budaya positif. Nah, kaitannya yaitu murid-murid saya kurang mampu membuang sampah pada tempatnya Pak. Mereka belum sadar tentang kebersihan, bahkan mereka kebanyakan ya Pak membuang sampah itu dilempar di atas tempat sampah itu. Jika sampah itu tidak masuk ke tempat sampah, bahkan berceceran di sekitar tempat sampah itu Pak. Jadi permasalahan yang dihadapi oleh Bu Diana itu ketika di sekolah ternyata
di sekolah Ibu Diana itu siswa-siswanya itu belum sadar akan budaya positif tentang cara menjaga kebersihan lingkungan itu dengan siswa banyak membuang sampah sembarangan Ibu, seperti itu Ibu. Iya benar Pak. Baiklah kalau begitu Bu Diana, kira-kira apa yang Bu Diana harapkan dari obrolan kita hari ini Bu? Dari obrolan kita pada hari ini, saya berharap saya mendapatkan solusi atas permasalahan yang saya alami Pak, terutama tentang permasalahan meningkatkan budaya positif untuk murid saya di sekolah, yaitu kaitannya tentang membuang sampah pada tempatnya itu. Baiklah Bu Diana, jadi yang diharapkan akan didapatkan pada obrolan kita hari ini adalah solusi atas permasalahan yang dihadapi oleh Bu Diana di sekolah, di mana banyak siswa yang belum mampu menerapkan budaya positif tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan Ibu. Ya benar sekali Pak. Kalau menurut Bu Diana, hal apa saja yang membuat murid Bu Diana di sekolah itu kurang bisa menerapkan budaya positif, dalam hal ini adalah membuang sampah tidak pada tempatnya Bu? Kalau dari ingatan saya, beberapa informasi yang saya dapatkan ya baik dari teman-teman guru, teman-teman sejawat saya, anak yang kurang dapat membiasakan membuang sampah pada tempatnya ketika di rumah mereka Pak. Kemudian saya juga itu melakukan wawancara juga dengan anak-anak itu, ternyata benar demikian. Kemudian beberapa peletakan tempat sampah di sekolah saya itu juga kurang tepat Pak, masih letaknya itu kurang strategis. Jadi mungkin murid saya itu merasa enggan atau malas untuk berpindah tempat untuk membuang sampah setelah mereka jajan, seperti itu Pak. Jadi dari beberapa informasi yang Ibu Diana himpun itu, Bu Diana mendapati bahwa ternyata kebiasaan siswa dalam membuang sampah sembarangan itu sudah terbiasa mereka lakukan ketika di rumah Ibu. Iya. Jadi di rumah juga orang tua Bu Diana ini belum mengajarkan tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya Ibu. Iya. Di samping itu ternyata di sekolah juga ternyata masih minim tempat sampah Ibu. Jadi tempat sampah itu letaknya antara yang satu dengan yang lain itu masih berjauhan gitu. Nah Bu Diana, kira-kira apa saja yang dapat membuat siswa Bu Diana ini bisa antusias dalam melakukan budaya positif kaitannya dengan membuang sampah pada tempatnya ini Bu? Ya. Menurut saya murid-murid pasti juga menginginkan Pak untuk bisa menerapkan budaya positif, karena dengan membuang sampah pada tempatnya tentu saja lingkungan di sekolah itu menjadi bersih, nyaman untuk belajar, seperti itu Pak. Betul sekali, tentunya siswa-siswa juga menginginkan lingkungan kelas maupun lingkungan sekolah yang nyaman ya Bu, dengan lingkungan yang bersih, lingkungan yang bebas dari sampah, tentunya akan nyaman untuk digunakan belajar oleh siswa-siswa Ibu Diana. Saya sangat sependapat dengan Bu Diana Bu. Lalu menurut pendapat Bu Diana, apa saja yang bisa membuat murid-murid Bu Diana menerapkan budaya positif dengan membuang sampah pada tempatnya Bu? Menurut saya mungkin yang pertama saya akan berkolaborasi dengan wali murid, yaitu dengan menanamkan budaya positif, yaitu membuang sampah pada tempatnya dimulai dari rumah masing-masing. Kemudian juga berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk mengatasi permasalahan ini. Jadi untuk orang tua mungkin saya akan melaksanakan seperti sosialisasi dengan orang tua, agar orang tua itu juga mendukung apa yang direncanakan atau dibudayakan di sekolah, agar anak-anak di rumah itu juga
membiasakan diri, baik anak-anak juga orang tuanya, untuk selalu menanamkan budaya positif membuang sampah pada tempatnya, yaitu bisa juga dengan ajakan menonton video tentang pentingnya membuang sampah dan kecintaan lingkungan, dan juga pentingnya lingkungan yang bersih untuk kehidupan ini. Wah, luar biasa sekali ternyata ide-ide yang sudah direncanakan oleh Bu Diana, Bu. Yang pertama tadi ingin berkolaborasi dengan wali murid, Ibu. Ya. Jadi betul sekali itu Bu Diana dengan berkolaborasi dengan wali murid agar siswa-siswa ini juga dilatih untuk sadar akan pentingnya menjaga kebersihan, sadar akan pentingnya membuang sampah pada tempatnya. Itu bukan hanya di sekolah tapi juga ketika di rumah, Bu. Kemudian tadi juga Bu Diana ingin berkolaborasi dengan kepala sekolah dan juga rekan sejawat, Ibu. Itu juga penting, Bu, sangat penting untuk dilakukan untuk menerapkan budaya positif ini ketika di sekolah. Kemudian tadi juga Bu Diana akan memutarkan video itu kepada siswa-siswa tentang pentingnya budaya positif tentang membuang sampah pada tempatnya, gitu. Itu betul sekali dan juga bagus sekali, Bu Diana. Saya sangat setuju dengan ide-ide cemerlang dari Bu Diana. Lalu mengenai murid yang belum bisa menerapkan budaya positif ini, Bu, dengan masih membuang sampah sembarangan, apa penyebabnya, Bu, sehingga murid masih melakukan hal tersebut? Mungkin tindakan itu didasari karena belum sepenuhnya menyadari. Jadi tindakan pentingnya membuang sampah pada tempatnya itu belum disadari dari diri mereka sendiri. Jadi itu hanya sebatas perintah saja seperti itu. Mereka melaksanakan karena itu kewajiban seperti itu. Jadi siswa-siswa ini belum sepenuhnya menyadari budaya positif tentang membuat sampah pada tempatnya ini karena kebiasaan dari rumah, kemudian juga hanya karena itu merupakan peraturan saja, ya, Bu. Ya. Jadi peraturan, kemudian takut kalau nanti mereka melanggar peraturan kemudian dihukum oleh guru, gitu, Bu. Belum kesadaran dari dalam dirinya sendiri, ya. Ya. Kalau begitu, Bu Diana, Bu Diana ini selama ini menerapkan budaya positif di sekolah ini dengan cara apa, Bu? Selama ini saya menerapkan budaya positif tentang kebersihan ini hanya sebatas peraturan di sekolah dan juga peraturan di kelas saja. Di kelas kami juga sudah ada tugas piket, yang jadwalnya sudah ada dan anak-anak juga melaksanakan, tapi itu hanya sebatas hanya melaksanakan kewajiban dari itu tugas saja, Pak. Jadi sebenarnya di dalam kelas itu sudah ada peraturannya, gitu. Tapi itu hanya sebatas peraturan yang ditempel di dinding, gitu. Ya. Nah, kira-kira Bu Diana adakah cara lain yang bisa Ibu terapkan selain itu, Bu? Sebenarnya saya sudah berpikir banyak, Pak, dengan mentoring terhadap murid terkait penerapan budaya positif. Bisa juga dengan lomba kebersihan antar kelas, bisa juga dengan video ajakan budaya positif di sekolah, dan bisa di-share di media sosial murid, atau bisa juga membuat proyek pemilahan sampah. Jadi bagus sekali. Jadi Bu Diana ingin memberikan mentoring kepada siswa terkait penerapan budaya positif, kemudian juga ingin mengadakan lomba kebersihan tadi, Bu. Ya, benar. Luar biasa sekali, Bu. Saya yakin bahwa Bu Diana bisa menerapkan budaya positif di sekolah dengan mengajak keterlibatan murid sepenuhnya, sehingga murid akan menyadari dan merasa senang ketika nantinya terbiasa membuang sampah pada tempatnya dan mencintai lingkungan yang bersih dan juga nyaman dengan
program-program yang sudah Bu Diana utarakan tadi. Nah, jadi sekarang kira-kira rencana Bu Diana untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira apa, Bu? Kemungkinan hal pertama yang akan saya lakukan yaitu dengan berkolaborasi, yaitu dengan wali murid, kepala sekolah, juga rekan sejawat untuk menyukseskan pembuatan budaya positif di sekolah agar budaya positif itu bisa dilaksanakan dengan cara yang menyenangkan. Luar biasa sekali, Bu. Jadi dengan kolaborasi baik itu dengan wali murid, kemudian kepala sekolah dan juga rekan sejawat, ini akan menjadikan program dan juga harapan dari Bu Diana ini semakin mudah untuk dilaksanakan dan juga semakin cepat untuk tercapai, Bu. Nah, luar biasa sekali, Bu. Masih adakah lagi rencana yang akan Bu Diana lakukan, Bu? Tentu Pak, masih ada lagi yang ingin saya laksanakan, yaitu dengan meletakkan tempat sampah di tempat-tempat strategis. Jadi nanti anak ketika selesai jajan atau makan bekal mereka, nah itu nanti sisa sampahnya itu bisa langsung dibuang pada tempatnya. Kemudian membuat video penerapan budaya positif dan proyek pemilahan sampah sampai murid nanti bisa menyadari betapa pentingnya budaya positif ini untuk membuang sampah di tempatnya, sehingga akan menjadi kebiasaan yang terus-menerus dan siswa itu sadar akan pentingnya kebersihan dan mereka tidak lagi membuang sampah di sembarang tempat, Pak. Luar biasa sekali, Bu. Ternyata ide-ide yang diutarakan oleh Bu Diana ini sangat luar biasa, Bu. Jadi tadi dengan memperbanyak tempat sampah, Ibu. Jadi tempat sampah yang tadinya itu jarang dan jaraknya itu terlalu jauh, kemudian akan diperbanyak, Ibu, sehingga siswa-siswa akan lebih mudah dalam membuang sampah, Ibu, karena tempat-tempat sampah semakin terjangkau oleh siswa, ya, dengan didekatkan ke kelas masing-masing, Bu. Kemudian tadi juga Bu Diana ingin menggencarkan untuk menayangkan video tentang penerapan budaya positif, yang hal ini adalah tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya, Ibu. Itu juga luar biasa sekali. Dengan pembiasaan seperti itu, maka nanti keinginan siswa untuk menerapkan budaya positif ini akan semakin meningkat, Ibu. Nah, kalau begitu, apa komitmen Bu Diana terhadap rencana yang tadi sudah Bu Diana jelaskan? Saya berkomitmen untuk menerapkan budaya positif ini terhadap murid agar bisa menyadari dengan kesadaran diri tanpa paksaan mereka mampu membuang sampah pada tempatnya, dan itu menjadi sebuah budaya positif, kebiasaan yang selalu mereka terapkan tanpa ada paksaan dari orang lain. Luar biasa, Bu. Jadi Bu Diana ini ingin sekali siswa-siswa ini sadar untuk membuang sampah pada tempatnya. Ini atas kesadaran sendiri, Bu, bukan tanpa paksaan, bukan karena peraturan sekolah yang ditempel, tapi berdasarkan kesadaran mereka sendiri akan pentingnya menjaga lingkungan yang bersih, Bu. Bagus sekali, Bu. Ternyata Bu Diana sangat luar biasa. Saya sangat mendukung rencana dari Bu Diana tersebut. Nah, kira-kira kapan rencana tersebut akan Bu Diana laksanakan, Bu? Setelah obrolan ini, saya akan berusaha secepatnya untuk melakukan aksi penerapan budaya positif di sekolah saya, Pak. Berarti setelah selesai obrolan ini, Bu Diana akan langsung bergerak untuk melakukan aksi dalam mencapai tujuan yang ingin Bu Diana lakukan itu, Ibu? Iya, benar sekali, Pak. Saya akan segera, karena itu saya rasa itu sangat penting untuk segera dilaksanakan di sekolah saya. Luar biasa, Bu. Mudah-mudahan semua rencana yang Bu Diana yang telah disusun dapat berjalan dengan lancar dan juga
penerapannya sesuai dengan harapan Ibu Diana, sehingga murid-murid bersemangat dalam menerapkan budaya positif dengan kesadaran dirinya sendiri. Ya, baiklah, terima kasih atas waktunya, sudah mau mendengarkan cerita dari saya. Semoga saya bisa menerapkan semua rencana yang saya katakan tadi dan berhasil sesuai dengan harapan. Kalau begitu saya mohon pamit Pak. Terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Diana. Jangan lupa besok kalau Ibu Diana sudah menerapkan hal-hal tadi, kemudian sudah berhasil, jangan lupa kabar-kabar ya Bu. Ya Pak. Nantinya juga akan menjadi pembelajaran baik bagi saya maupun kepada teman-teman yang lain. Ya siap Pak. Nanti bila saya sudah melaksanakan kegiatan tentang budaya positif ini, nanti saya akan menginformasikan pada Bapak agar bisa untuk pelajaran bagi teman-teman yang lain. Ya, terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Pak. Tetap semangat dan semoga sukses. Terima kasih. Wah, ternyata kegiatan coaching Pak Hanan sudah selesai ya Pak. Sudah Bu. Nah, tadi setelah saya mendengarkan kegiatan coaching antara Pak Hanan dan Bu Diana, kegiatan coaching ini sangat luar biasa sekali Pak. Sangat bagus dan juga percakapan terjadi dua arah antara coach dan coaching. Dan kegiatan itu sangat memotivasi sekali percakapan antara Pak Hanan dan juga Ibu Diana. Baiklah Pak, ada beberapa hal yang setelah kegiatan ini yang ingin saya sampaikan. Kira-kira tadi setelah Bapak melakukan kegiatan coaching, itu yang menjadi indikator ketercapaiannya apa yang sudah dilakukan tadi Pak? Alhamdulillah Bu Panggi, coaching berjalan dengan baik. Saya sudah melakukan kehadiran penuh dan dapat mendengarkan pernyataan dari coaching. Benar sekali Pak, sesuai dengan pengamatan saya, memang tadi Pak Hanan sudah melakukan kehadiran penuh, juga sudah fokus mendengarkan pernyataan dari coaching. Selanjutnya, izinkan saya untuk menyampaikan hasil observasi saya. Selain pengamatan tadi, saya lihat selain Bapak sudah melaksanakan atau menerapkan kehadiran penuh dan juga fokus mendengarkan permasalahan yang dihadapi oleh coaching. Di samping itu juga Pak Hanan sudah menggali informasi dari coaching sehingga coaching dapat menyampaikan indikator-indikator permasalahannya. Di samping itu juga Bapak sudah menggali pemikiran dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi tersebut ya Pak. Sehingga coaching dapat menemukan ide-ide untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi tersebut. Nah sekarang ini Pak, dalam kegiatan coaching ini adakah kompetensi yang ingin Bapak tingkatkan lagi Pak? Ada Bu, tentunya untuk menjadi coach yang handal itu tentunya butuh latihan dan juga pengalaman Bu. 4 kompetensi itu yang ingin saya kembangkan terus menerus, namun saya yang paling sulit dan harus ditingkatkan lagi yaitu membuat pertanyaan berbobot. Benar sekali Pak, untuk menjadi coach yang handal itu harus banyak butuh latihan ya Pak, dan juga butuh pengalaman tentunya. Nah dengan memberikan pertanyaan yang bobot seperti tadi yang sudah diutarakan oleh Pak Hanan, memang benar memberikan pertanyaan yang berbobot itu dapat menjadi salah satu penunjang untuk menjadi coach yang handal. Nah kira-kira usaha yang sudah dilakukan Bapak ini usaha seperti apa Pak untuk meningkatkan kompetensi tersebut? Usaha yang saya akan lakukan dan terus akan saya tingkatkan tentunya saya ingin kemampuan saya menjadi coach ini semakin lebih baik lagi, tentunya dengan berlatih terus menerus, mungkin bisa dengan menerapkan coaching dengan siswa Bu,
dan jika ada kesempatan mungkin juga bisa saya lakukan dengan dekan sejawat. Kemudian di waktu-waktu luang mungkin juga saya bisa belajar tentang coaching ini dengan melihat video-video YouTube, sehingga saya semakin mampu dalam menjadi coach, sehingga saya dapat berlatih untuk mengasah diri saya dalam mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot untuk mendapatkan informasi yang detail, sehingga menemukan solusi atau bisa dengan itu, Bu. Ya, benar sekali Pak. Untuk meningkatkan kompetensi tersebut itu dapat berlatih dengan melakukan coaching. Coaching itu juga bisa dilakukan dengan siswa, dengan rekan sejawat, dan benar sekali apa yang dikatakan Pak Nana tadi. Untuk mengajukan suatu pertanyaan yang berbobot itu kita bisa melihat melalui video-video di YouTube ya Pak, karena saat ini sudah banyak sekali contoh-contoh yang bisa menjadi acuan kita untuk berlatih dalam meningkatkan kompetensi kita. Nah, baiklah Pak, tugas saya sebagai observer sudah selesai. Saya harap dan selanjutnya semoga Bapak dapat menjadi seorang coach yang handal sesuai dengan harapan Bapak. Ya. Seperti itu ya Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Bu Bangge.